Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Nur Rahmawati, semester 4 Prodi Pengembangan Masyarakat Islam UIN Sunan Ampel, Surabaya. Saat ini, saya akan berbicara tentang studi pluralisme, salah satu mata kuliah yang saya ambil di semester 4 ini. Saya akan menjelaskan tentang praktek pluralisme dalam masyarakat Indonesia. Dalam hidup bermasyarakat, kita akan selalu menjumpai perbedaan, yang dari perbedaan inilah nantinya akan berkembang menjadi keberagaman ataupun keragaman. Salah satu keragaman yang sedang diperbincangkan di kalangan masyarakat saat ini adalah keragaman agama atau pluralisme agama. Hal ini tidak dapat kita hindari dan akan berdampak bagi kehidupan kita sehari-hari, entah itu dampak positif maupun dampak negatif. Contoh dampak negatif dari pluralisme agama ialah munculnya perpecahan antar manusia yang bersumber dari agama serta adanya konflik antar umat beragama. Meskipun seluruh agama mengajarkan kebaikan, cinta, dan kasih sayang, tetapi kenyataannya pada praktik lapangan bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh agamanya. Konflik antar umat beragama tidak lepas dari doktrin atau ajaran. Oleh sebab itu, salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam rangka menciptakan kerukunan umat beragama di tengah pluralitas adalah dengan memahami ajaran agama masing-masing secara utuh. Lalu, contoh real toleransi antar umat beragama menurut saya adalah relasi antar umat beragama di Kota Malang. Pada Rabu 5 Agustus 2015 diadakan Forum Silaturahim antar tokoh agama Semalang Raya yang bertempat di Politeknik Negeri Malang yang bertemakan Deklarasi Damai. Dengan 6 tokoh sebagai pembicaranya, berkat kerjasama antar tokoh di Malang Raya selama ini, kondisi kerukunan antar umat beragama dapat diatasi dan hampir bisa dikatakan tidak adanya konflik yang terjadi antar umat beragama di Kota Malang. Apabila masih ditemukan adanya konflik, hal tersebut masih dapat dikondisikan dan juga diatasi, sehingga tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Pluralitas agama di satu sisi memiliki potensi harmoni, tetapi pada saat yang sama juga memiliki potensi konflik. Dalam konteks ini, sedikitnya terdapat 2 masalah yang dihadapi oleh pemeluk agama dalam menghadapi tantangan agama ke depan. Yang pertama ialah problem pemahaman ajaran agama, dan yang kedua adalah problem politisasi agama. Dalam konteks pemahaman ajaran, agama harus dipahami secara benar dan digali makna substansialnya. Isu-isu kontemporer mengenai keadilan, hak asasi manusia, demokratisasi, dan segala macam jenis pemihakan masyarakat harus menjadi indikator keberhasilan dakwah agama. Bersamaan dengan itu, reorientasi pendidikan agama di sekolah bagi terciptanya kesadaran sosial juga sangat mendesak dilakukan. Dalam konteks perspektif sosial, pluralisme menangkal dominasi dan hegemoni kelompok atau aliran keagamaan, serta mengasihkan pemusatan kekuatan sosial pada suatu kelompok atau aliran. Sedangkan perspektif pluralisme budaya mencegah hilangnya satu aliran karena dilenyapkan oleh aliran keagamaan arus utama yang hegemonis. Dan di sisi lain, menangkal arogansi aliran keagamaan arus utama yang seringkali tergoda atau secara historis empiris melakukan pemecahan dan penindasan aliran agama lain. Sementara pluralisme politik dapat menjadi dasar bagi jaminan kebebasan untuk berkeyakinan dan berekspresi tanpa rasa takut akan ancaman kekerasan karena adanya lembaga pengelola konflik kepentingan antar aliran keagamaan. Dalam praktiknya, kebebasan beragama di Indonesia belum berjalan dengan baik. Terbukti masih ada tindak kekerasan oleh suatu agama atau aliran terhadap agama maupun aliran yang lainnya, seperti sekelompok umat yang melakukan tindak kekerasan dan perusakan tempat ibadah terhadap agama atau aliran yang lain juga, merupakan bukti empiris akan adanya pelanggaran HAM tersebut.
Selain itu, terorisme dan radikalisme yang masih dapat dijumpai di Indonesia dapat diantisipasi dan dibendung dengan usaha. Pertama, menegakkan supremasi hukum secara serius. Yang kedua, melakukan reorientasi pemahaman agama di lembaga pendidikan. Penegakan supremasi hukum dengan cara memperketat keluar masuknya kelompok-kelompok asing, menegakkan keadilan dan demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam pendidikan, alangkah baiknya ditanamkan doktrin agama moderat, inklusif, dan toleran yang penuh kedamaian, ketenangan, dan juga ketentraman. Pluralitas agama di Indonesia seharusnya menjadi kekuatan konstruktif transformatif, bukan sebaliknya menjadi kekuatan destruktif. Potensi pertama yaitu kekuatan konstruktif transformatif akan berkembang jika masing-masing komunitas agama memahami dan menjunjung tinggi nilai toleransi dan kerukunan. Sebaliknya, potensi destruktif akan dominan jika masing-masing komunitas agama tidak memiliki sikap toleran, bahkan memandang inferior agama lain. Oleh karena itu, salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam menciptakan harmonisme umat beragama di Indonesia dengan pendidikan agama yang mampu membentuk watak peserta didik bahwa agama merupakan kebutuhan rohani bagi penciptaan kerukunan dan kedamaian, pemupuk persaudaraan dan ketentraman sesuai dengan misinya. Dengan kata lain, perlu ada reorientasi pendidikan agama yang berwawasan kemanusiaan universal dan keramahan. Upaya peningkatan kualitas pendidikan pada masing-masing umat. Pendidikan dimaksud adalah pendidikan humanis yang toleran dan cinta kasih antar sesama, bukan pendidikan eksklusif yang melahirkan manusia-manusia keras dan absolut. Demikian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.